Halo saudara investor, jumpa lagi dengan saya Arif Widianto, founder Bola Salju. Saudara, kali ini kita akan memulai tradisi bulanan, yaitu menampilkan kinerja investasi kami selama sebulan terakhir sebagai evaluasi dan pembelajaran bagi kita semua. Saudara, sebenarnya kinerja ini sudah tampil selama ini di website Bola Salju, sudah saya tampilkan sejak 2010, sejak Bola Salju berdiri. Namun di kanal YouTube kita baru mulai tradisi ini bulan ini atau menampilkan kinerja April. Kita akan rutin bulanan. Tujuannya kenapa? Saudara, menampilkan kinerja adalah sebagai sebuah upaya bagi saya terutama ya untuk mengevaluasi diri sekaligus sebagai pembelajaran. Kenapa pentingnya seperti itu? Ini juga meskipun saya tidak mengelola dana publik yang bersifat publik, tetapi dengan mengumumkan hal ini, ya nggak masalah, karena dengan diumumkan ke orang, katakanlah secara naif ya, bisa jadi dianggap naif, tapi di sisi lain saya juga punya tujuan yang ideal bahwa at least saya akan berusaha menjaga kinerja saya atau kinerja investasi yang lainnya secara lebih baik. Tujuannya kenapa? Jika saya melakukan kesalahan dalam satu atau dua langkah investasi, saya akan bisa mengevaluasinya. Jika saya mengalami atau jika kami dalam portofolio yang lain mengalami kinerja yang baik, ya kita bisa mensyukurinya, kita bisa melihatnya atau barangkali mengevaluasinya juga sebagai pembelajaran. Baik bagi saya sendiri dan juga mungkin bagi Anda semua yang mengikuti Bola Salju selama ini. Oke, berikut saya share screen ya di Bola Salju. Bentar. Ya, saudara, kinerja ini sudah terbit sore hari ini, kinerja investasi April 2020. Singkatnya, IHSG plus 3,91% dari 4.539,93 menjadi 4.700 atau kalau kita hitung dari awal tahun min 25,13%. Lumayan ya. Oke, sementara itu portofolio ide atau portofolio virtual sekarang, kalau dulu ide Bola Salju adalah sebagai portofolio sendiri. Kalau sekarang ide banyak ide, tetapi dalam portofolio virtual hanyalah saham-saham, hanya beberapa saham dari ide tersebut. Nah, untuk kali ini, year to date-nya, porto ide adalah min 5,66%. Sementara itu, portofolio keluarga min 25,13%, portofolio kemitraan min 29,08%. Nah, saudara, ini tentu kalau Anda yang yang baru memulai atau yang tidak konsentrasi dalam investasi jangka panjang ya, kinerja minus seperti ini tentu mengkhawatirkan sekali ya. Namun kalau bagi kami yang mempercayai bahwa investasi itu bukan kinerja bulanan, bukan kinerja 4 bulanan, ya kinerja minus ya nggak ada masalah, itu adalah hal yang wajar karena kita tengoknya itu dalam mindset-nya atau time frame-nya itu jauh lebih panjang, maka ya udah nggak usah khawatir. Nah mungkin saya juga refleksi sejenak kemarin di video Calimangge ya, ada seorang yang komentar, Pak Charlie atau Berkshire itu kan kinerjanya saat ini sudah minus 700 triliun ya dibanding awal tahun atau dibanding kinerja yang tertinggi. Memang benar sekali 50 billion, bayangkan besarnya. Tetapi kalau 700 triliun atau 50 billion ini dibandingkan dengan market ya, kapitalisasi pasar Berkshire sendiri yang besarnya 400-an ribu billion US dollar, ya nggak seberapa. Kinerjanya minusnya pun hanya sekitar min berapa tadi ya, saya cek sebentar, min 21,14%. Ya nggak ada masalah kan, bayangkan saya sendiri min 29. Nah,
Kalau Anda menjumpai kinerja yang atau berita yang seperti itu, bagi mereka yang jangka pendek tentu sudah berpikir, wah ini mengkhawatirkan, mana strateginya dia, katanya kayak gitu ya. Ini bukan membenarkan diri saya sendiri, tetapi mayoritas orang berkata seperti itu. Mereka hanya melihat kinerja-kinerja jangka pendek yang misalnya untuk saya ini minus 25% apa hebatnya? Ya memang, tetapi IHSG sendiri minusnya juga lumayan besar. Wah iya, mohon maaf. Ini nanti kita cek ya kinerja portofolionya satu-satu, barangkali ada representasi data saya yang kurang tepat. Nanti ya. Nah, mayoritas orang kinerjanya jangka pendek, tetapi kalau kita tadi concern ya ke angka-angka yang real, yang relatif misalnya, ya kalau Anda pegang portofolio yang besar dananya, turunnya juga pasti besar. Tapi kita harus refleksikan ke angka relatif. Berapa persen itu? Seperti itu. Kalau Anda sudah tahu, kan jadinya, loh ternyata nggak seberapa besar ya. Seperti itu. Oke. Ini kita evaluasi satu-satu ya. Saya juga ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana kami mengelola investasi selama ini. Oke, ini kinerja bisa kita besarkan sehingga bisa fokus masing-masing. Saya akan menjelaskan satu-satu. Dalam setiap kinerja bulanan ya, saudara, kita selalu berjumpa seperti ini. Mohon maaf, ini layarnya. Ya, ini. Nah, di bagian sebelah kiri adalah kinerja bulanan. Jadi kita pantau satu-satu masing-masing. Ada IHSG, ada portofolio keluarga atau dana ya pribadi, dana keluarga kami yang saya kelola, porto ide atau porto virtual dari ide bola salju, sementara porto kemitraan adalah dana mitra yang kami kelola. Nah, kita sajikan kinerja ini bulanan dan satunya kinerja tahunan atau year to date ya, deskripsinya. Nah, di setiap kinerja bulanan Anda akan menjumpai dua kolom ini. Ada bulanan, ada tahunan, dan masing-masing kita pisahkan sehingga kita bisa mengevaluasi secara relatif dari masing-masing pos itu. Misalnya, pada bulan ini ya, IHSG plus 391% ini angkanya, kemudian keluarga minus 12,81%. Parah sekali, memang. Terus kemudian ide turun minus hanya 3,78%, sementara kemitraan min 0,57%. Nah, kalau tahunannya kita bisa tarik dari awal tahun, IHSG min 25, ini angkanya ya, yang 2020, min 25,13. Oh, ini yang benar. Min 26,20 untuk keluarga. Jadi yang di cover tadi salah. Jadi yang benar min 26,20. Kemudian ide min 5,66 dibanding awal tahun dan kemitraan min 29,08%. Jadi kalau Anda evaluasi, ada beberapa portofolio, terutama keluarga, yang minusnya lebih besar daripada IHSG, bahkan mitra juga lebih besar seperti itu. Begitu ya, saudara. Nah, dari portofolio ini Anda mungkin sudah bertanya-tanya kenapa ada portofolio yang berbeda-beda. Nah, ini saya juga menjelaskan di sini. Ya, bursa ini pada awal April ini memang mengalami kenaikan. Nah, tetapi karena ada perbedaan alokasi kapital yang berbeda dalam portofolio kami dibanding portofolio bursa. Kalau portofolio bursa kan seluruh saham yang ada di bursa, dari big cap sampai small cap, semua dihitung di rata-rata, yaitu IHSG. Nah, kalau portofolio kami kan hanya beberapa saham. Mungkin bagi orang yang suka mengkritisi metode seperti ini, ada kelemahannya tentu. Kenapa kami mengukur dibanding IHSG harusnya lebih kecil, harusnya ke indeks value, harusnya ke apa. Ya, fokus itu memang benar, tetapi untuk gampangnya, untuk sederhananya, kita compare aja dengan IHSG. Nah, kenapa portofolio kinerja kami turunnya parah ya, hingga minus? Bagi kami, bagi saya, nggak ada masalah. Ini adalah kinerja temporer. Kami tidak khawatir ya. Kami tidak merasa ini juga kesalahan karena sebelum masuk portofolio itu saya merasa sudah
sudah memilih beberapa saham yang perusahaannya yang cukup bagus, yang ini kita fokusnya ya, yang cukup bagus, tidak masalah. Saya rasa memiliki perusahaan-perusahaan itu juga nggak ada salahnya. Kami nyaman kok perusahaan-perusahaan itu. Saya rasa juga nanti juga kalau situasi ekonomi sudah membaik, sudah oke, ya saya berharap sahamnya juga baik, sudah kembali positif gitu. Nah, karena ada perbedaan portofolionya, jumlah sahamnya. Nah, dari beberapa portofolio tadi, Anda tahu minusnya berbeda-beda untuk bulan ini saja. Kalau bulan sebelumnya, bahkan ya di portofolio keluarga sempat minusnya hanya 15%, sementara IHSG ini Anda bisa lihat pada bulan yang lalu minus kami hanya min 15%. Nah, kalau orang temporer jangka pendek, kenapa Pak nggak dijual saja? Kenapa nggak dijual nanti beli? Ya, kita secara teori kita ngomong pasti enak kalau kita sudah melihat post factum, kita melihat fakta setelah itu terjadi. Tetapi kalau kita menghadapi investasi, saya lebih nyaman dengan posisi buy and hold dalam arti beberapa posisi yang saya kira saya cukup nyaman. Nanti toh kalau semua membaik, ya itu juga akan terapresiasi. Buktinya pada bulan yang lalu, ketika ini ya min 15, IHSG lumayan loh parahnya ketika tahun yang lalu ya. Anda bisa lihat di kinerja Maret. Nah, ini kita evaluasi. Kalau di kinerja individu, Anda bisa lihat kinerja NAB atau berdasarkan indeks ya, indeks portofolio keluarga dibanding ini indeks IHSG. Kita bandingkan juga kinerja bulanan dan juga kinerja tahunan. Nah, sementara itu di porto yang lain juga misalkan mitra, Anda juga bisa ngeklik kinerja besarnya. Jadi semua kinerja kami ini kami pantau berdasarkan model reksadana ya, dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir bulan itu, baik cash dan juga aset saham. Kemudian kita bikin indeks. Nah, misalnya untuk kemitraan ini di bulan Januari, Februari kami nggak sempat nyatet alfa ya, kelupaan. Ya, tapi Maret kita catat dan ini kinerjanya minus. Ini kinerja akumulasi total, yang ini kinerja indeksnya, ini bulanan, ini tahunan. Nah, kita juga compare ke IHSG untuk mitra. Sejauh ini kita masih kalah ya. Oke. Kemudian ide adalah, mohon maaf, ini kenapa nggak bisa diklik ya? Sebentar. Ya. Ya, ide. Nah, ini ide saya perbesar ya. Nanti kita spotlight. Ide adalah sebuah fasilitas untuk member premium bola salju. Nah, kalau di portofolio ide, kita sifatnya portofolionya sahamnya lumayan banyak dibanding portofolio pribadi yang lebih terkonsentrasi. Makanya di kinerja portofolio pribadi saya, kinerjanya fatal sekali. Kalau minusnya fatal. Kalau plusnya lumayan sekali. Nah, kalau di porto ide, karena untuk konsumsi publik, saya berusaha menjaga konservatisme, jadi beberapa posisi lumayan saya kira cukup terjaga lah ya. Nah, ini Anda bisa perhatikan di sebelah kiri ya. Mohon maaf, saya geser dikit. Saya tahu saya berbesar ya ini bisa ya. Ya. Ada sekarang ini ada 16 saham dalam ide, mayoritas minus semuanya. Parah. Hanya satu yang masih plus ya, saham nomor 18. Kemudian April yang lalu juga ada satu saham yang plus yang keluar dari ide, jadi dengan kinerja 27,18%. Nah, sementara itu porto virtual adalah posisi investasi yang meskipun memakai dana virtual atau nggak ada dananya atau hanya simulasi, tetapi posisinya aktual per hari itu. Kinerjanya seperti ini. Jadi pelanggan bisa memantau portofolio ini. Kinerja akumulasinya seperti ini. Nah, saudara, saya nggak ada masalah minus ya sudah, kita jalani sambil kita pikirkan langkah investasi selanjutnya. Kita ini kan sering bicara, kalau investasi kan pengennya jangka panjang, tetapi kalau bicara kinerja jangka pendek, kalau minus pengennya menutup-nutupi. Kalau kami di bola salju ya sudah
Nggak masalah, biar buat belajar dong, sekaligus buat refleksi diri saya, biar tidak melakukan kesalahan lebih banyak lagi. Gitu aja konsepnya. Nah, kita sering fokusnya pengennya jangka panjang, tetapi kalau ada kinerja jangka pendek, kita bingung sendiri, kita panik. Atau kalau ada naik, kita greed, kita serakah. Nah, investor konservatif yang fokus dalam jangka panjang, ya seyogianya hanya berpikir untuk kinerja jangka panjang, seharusnya seperti itu. Nah, saudara, saya kira cukup ya sharingnya. Ya, demikian episode kali ini untuk sharing kinerja. Semoga menjadi pembelajaran kita semua dan juga buat saya bisa mengevaluasi Porto ini di masa yang akan datang. Semoga ada kesempatan untuk alokasi kapital yang bagus atau menggeser atau mengatur beberapa di waktu yang akan datang. Demikian, sampai ketemu di episode berikutnya. Semoga investasi Anda juga sukses. Terima kasih.